Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 yaitu mengenai bab polimer. Nah, apa itu polimer? Polimer di sini merupakan suatu rantai berulang yang terdiri atas unit-unit struktural yaitu monomer, di mana nanti suatu polimer itu dapat dibuat dari ribuan monomer. Nah, jadi di sini ilustrasinya ada monomer. Nah, melalui reaksi polimerisasi dia akan bergabung membentuk suatu polimer. Di sini ada sebagai contoh. Jadi di sini ada suatu polimer polipropilena yang terbuat dari propilena. Jadi di sini ada unit propilena yang berulang-ulang ya. Ini adalah unit dari propilena yang berulang-ulang sehingga dia akan membentuk suatu polimer polipropilena. Untuk klasifikasi polimer, yang pertama berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi menjadi homopolimer. Homopolimer di sini merupakan polimer dari reaksi polimerisasi monomer-monomer yang sama. Yang kedua adalah copolimer. Kalau copolimer itu adalah polimer dari reaksi polimerisasi monomer-monomer yang berbeda. Berdasarkan susunan monomernya, copolimer itu dapat dibedakan atas copolimer acak, copolimer bergantian, copolimer balok, dan copolimer tempel. Nah, di sini ada gambarnya dari 4 copolimer yang berbeda yang terbentuk dari monomer. Di sini disimbolkan dengan yang bulatan biru dan bulatan yang merah. Jadi ini menandakan monomernya berbeda, maka dia disebut sebagai copolimer. Nah, untuk copolimer bergantian, jadi di sini yang merah dan birunya dia bergantian, biru merah dan sebagainya. Kemudian kalau copolimer acak, jadi kalau acak di sini dia acak jumlahnya tidak pasti. Jadi misal di sini ada biru tadinya 2, kemudian ada merah 2, biru 2, merah 1, biru 1 dan sebagainya. Ini adalah copolimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang berbeda yang tersusun secara acak. Kemudian ada copolimer balok di sini. Copolimer balok di sini nanti dia susunannya itu dia sama ya. Jadi di sini tadinya ada 4 biru, kemudian 3 merah, 4 biru lagi, 3 merah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada copolimer tempel. Kalau copolimer tempel di sini monomernya itu akan menempel pada monomer yang lain. Selanjutnya adalah klasifikasi polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama ada polimer alami. Polimer alami ini merupakan suatu polimer yang telah tersedia di alam dan berperan penting dalam kehidupan. Di mana contoh yang sering kita temui dari polimer alam adalah karet alam, amilum, protein, dan sebagainya. Yang kedua ada polimer sintetik atau sintesis. Di sini polimer sintesis merupakan polimer yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi yang dibuat di pabrik. Jadi di sini benar-benar buatan. Contohnya adalah tas plastik, pembungkus makanan, styrofoam, teflon, dan lain-lain. Di sini ada beberapa contoh untuk polimer alam. Tadi polimer alam itu adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Nah, ini ada beberapa contoh untuk polimer alam. Yang pertama untuk polimer pati atau amilum, itu monomernya adalah glukosa. Dia dibentuk dari proses polimerisasi kondensasi, contoh-contohnya ada pada biji-bijian dan akar umbi. Yang kedua ada polimer selulosa, dia terbentuk dari monomer glukosa juga, melalui proses kondensasi, contohnya adalah sayur, kayu, dan kapas. Yang ketiga ada polimer protein. Protein ini terbentuk dari monomer asam amino, di mana prosesnya melalui proses polimerisasi kondensasi. Contohnya adalah susu, daging, telur, wol, sutra, dan lain-lain. Yang keempat ada polimer asam nukleat yang terbentuk dari monomer nukleotida melalui proses polimerisasi kondensasi juga. Contohnya adalah molekul DNA dan RNA dari suatu sel. Yang kelima ada polimer alam. Monomer dari karet alam adalah isoprena, di mana proses polimerisasinya dia khusus yaitu adisi. Contohnya adalah getah dari pohon karet. Berikutnya ada polimer sintesis. Tadi polimer sintesis adalah polimer buatan, itu yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Beberapa contohnya ada banyak contoh dari polimer sintesis. Untuk polimer polietena, itu monomernya adalah etena, kegunaannya bisa sebagai kantung dan kabel plastik. Yang kedua ada polipropena.
Monomernya adalah propena yang kegunaannya bisa digunakan di tali, karung, botol plastik, dan sebagainya. Yang ketiga ada PVC atau polivinil klorida yang terbentuk dari monomer vinil klorida. Ini bisa kita terapkan dalam pipa peralon, pelapis lantai, dan sebagainya. Yang keempat ada polivinil alkohol yang terbentuk dari monomer vinil alkohol. Ini kegunaannya pada bak air. Kemudian ada teflon, monomernya adalah tetrafluoroetena. Ini penerapannya dalam wajan atau panci anti lengket. Yang keenam ada dakron dengan monomer metil tereftalat dan etilena glikol. Ini digunakan dalam pipa rekam magnetik, kain, atau tekstil. Yang ketujuh ada nilon. Monomer dari nilon adalah asam adipat dan heksametil enadiamin. Kegunaannya adalah pada tekstil. Yang kedelapan ada polybutadiena, di mana monomernya adalah butadiena. Jadi di sini dalam menentukan monomernya tinggal dihilangkan kata poli-polinya aja ya, itu yang secara umum paling mudahnya. Kegunaannya ada pada ban motor. Yang kesembilan ada polyester, monomernya adalah ester dan etilena glikol, ini kegunaannya pada ban mobil. Yang kesepuluh ada melamin dengan monomer fenol formaldehid, ini digunakan pada piring dan gelas melamin. Yang kesebelas ada epoksi resin dengan monomer metoksibenzena dan alkohol sekunder, ini digunakan pada penyalut cat atau cat epoksi. Kemudian berikutnya untuk klasifikasi polimer berdasarkan ketahanan terhadap panas. Yang pertama ada termoplas, di mana polimer termoplas ini adalah polimer yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian polimer termoplas ini apabila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dilebur untuk dicetak kembali atau dapat didaur ulang. Contohnya adalah polietilena, polipropilena, PVC, nitroselulosa, dan selulosa asetat. Kemudian yang termoset itu adalah polimer yang tahan terhadap panas, di mana polimer ini apabila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak, dan dia sukar untuk didaur ulang. Contohnya adalah melamin dan bakelit. Nah, ini adalah perbedaan secara umumnya antara termoplas dan termoset. Jadi kalau termoplas dipanaskan itu melunak, termoset tidak melunak. Kemudian termoplas itu dapat didaur ulang, sedangkan termoset tidak dapat didaur ulang. Untuk termoplas itu ikatannya silang dan lemah, sedangkan termoset itu tidak silang dan kuat. Sifat termoplas itu adalah fleksibel, sedangkan termoset itu keras. Contohnya tadi ya, termoplas ada PVC dan nilon, kemudian termoset ada bakelit dan teflon. Yang berikutnya ada klasifikasi polimer berdasarkan kegunaannya. Ada 3. Yang pertama adalah plastik. Plastik di sini adalah polimer yang bersifat plastis. Contohnya adalah polietilena, PVC, teflon, dan polipropilena. Yang kedua ada serat. Serat adalah polimer yang mempunyai sifat gaya renggang. Contohnya ada pada selulosa, nilon, dakron, dan orlon. Yang terakhir ada elastomer, yaitu polimer yang bersifat elastis. Makanya dinamakan elastomer. Contohnya adalah karet alam dan karet sintesis. Berikutnya ada reaksi polimerisasi. Ada 2, yang pertama adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah polimerisasi dengan pemutusan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer yang lainnya. Polimer ini tidak menghasilkan produk sampingan, dan contoh-contoh polimer adisi tadi juga sudah disebutkan. Contohnya adalah PVC, polipropilena, teflon, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada polietena atau polietilena yang disingkat dengan PE dengan monomer etena atau etilena. Nah, di sini kan tadi konsepnya itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi di sini ada ikatan rangkap dari etenanya itu. Jadi kalau ada satu etena berikatan dengan etena yang lain, nanti ikatan rangkapnya akan putus membentuk suatu polietilena. Kegunaannya ada pada kantong plastik dan botol dan sebagainya. Yang kedua ada polivinil klorida atau PVC. Monomernya adalah vinil klorida atau 1-kloroetena. Nah, di sini kan ini ada 1-kloroetena, di sini ada ikatan rangkap, dan kalau vinil klorida ini berikatan dengan vinil klorida yang lain, ikatan rangkapnya di sini akan putus sehingga menjadi tunggal, membentuk PVC atau polivinil klorida. Kegunaannya ada pada pipa peralon, jas hujan, kayu imitasi, karpet, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada poliisoprena atau karet alam. Karet alam
Di sini monomernya adalah isoprena atau 2-metil 1,3 butadiena. Nah, di sini kan tadinya ada 2 ikatan rangkap ya, membentuk poliisoprena atau karet alam. Jadi di sini nanti pemutusannya di sini. Ikatan rangkapnya di sini nanti akan terputus di sini sehingga yang C ini akan menjadi ikatan rangkap sedangkan yang rangkap tadi akan berubah menjadi tunggal. Yang keempat ada neoprena atau polikloroprena. Monomernya adalah neoprena atau 2-kloro 1,3 butadiena. Sama seperti tadi, di sini ada ikatan rangkap, dia akan diputus. Jadi reaksinya nanti dia akan ada pemutusan di sini. Nah, ini kan karena C yang di sini itu dia mendapat pemutusan dari kiri dan kanannya, makanya yang di sini berubah menjadi rangkap, kemudian yang rangkap tadi berubah menjadi tunggal. Kegunaannya sebagai pembuatan selang, tumit sepatu, sumbat, ban percetakan roll, dan isolator. Yang kelima ada teflon atau politetrafluoroetena, monomernya adalah 1,1,2,2 tetrafluoroetena. Nah, di sini ada ini ya. Ada monomernya di mana dia punya ikatan rangkap. Nah, dia diputus menjadi ikatan tunggal atau membentuk politetrafluoroetena. Kegunaannya sebagai wajan anti lengket, setrika, dan gasket. Yang keenam ada orlon atau poliakrilonitril. Monomernya adalah akrilonitril dengan proses polimerisasinya seperti ini. Kegunaannya sebagai kaos kaki, karpet, dan wall sintesis. Yang ketujuh ada karet stirena butadiena atau SBR. Monomernya adalah 1,3 butadiena dan stirena. Ini adalah 1,3 butadienanya. Kemudian ini adalah stirenanya. Nah, dia akan terputus ikatan rangkapnya, tapi dia bergabung dengan stirena membentuk SBR ini ya. Kegunaannya sebagai ban kendaraan bermotor. Yang berikutnya ada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah polimerisasi dengan pelepasan molekul kecil dari gugus reaktif atau suatu gugus fungsional. Nah, polimerisasi kondensasi hanya dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Di mana dalam polimerisasi kondensasi, nanti molekul kecil yang dilepaskan biasanya adalah air. Secara umum adalah air. Selain itu, metanol juga sering dihasilkan sebagai produk samping dari polimerisasi kondensasi. Contohnya dalam bakelit, nilon, polyester, dan sebagainya. Nah, ini ya, misal ada monomer yang satu dengan yang lain. Di sini kan ada OH dan ada H. Nanti kan kalau OH dengan H bergabung itu kan dia akan membentuk H2O dan di sini akan ada pelepasan H2O-nya itu sehingga membentuk A, B, dan ada pelepasan H2O. Nah, yang pertama ada nilon 66. Nilon 66 ini terbentuk dari reaksi antara asam adipat atau asam 1,6 heksadionat dan heksametildiamin. Ini adalah asam adipatnya. Kemudian ini adalah heksametildiaminnya. Dia akan membentuk nilon 66 dan ada pelepasan H2O. H2O-nya dari ini nih. Ini ada OH dan ada H. Nanti dia kalau misal bergabung akan membentuk H2O dan dilepaskan. Kegunaannya sebagai benang sintesis, tali, dan jala. Yang kedua ada bakelit dengan monomer fenol dan formaldehid. Ini adalah fenol. Kemudian ini adalah formaldehidnya atau metanolnya ya. Nah, yang dilepaskan molekul kecilnya juga H2O. Kegunaannya adalah sebagai alat-alat listrik. Yang ketiga itu ada Kevlar. Kevlar monomernya adalah asam tereftalat. Ini adalah asam tereftalat dan fenilendiamin. Ini adalah fenilendiamin atau 1,4 diaminobenzena. Molekul kecil yang dilepaskan adalah H2O juga. Jadi di sini ada OH, di sini ada H ya. Kegunaannya adalah sebagai rompi anti peluru. Yang keempat ada dakron atau terilen. Monomernya adalah dimetil tereftalat. Ini adalah dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, untuk dakron ini molekul yang dilepas bukan air tetapi adalah metanol. Jadi di sini ada CH3O dan ada H di sini. Nah, dia akan membentuk suatu metanol. Itu adalah molekul yang dilepaskan. Kegunaannya sebagai pengisi bantal ya. Kita tahu bahwa dakron itu digunakan sebagai pengisi bantal.
Yang kelima ada polisakarida, bisa amilum, selulosa, atau glikogen, di mana monomernya adalah sama-sama glukosa, atau C6H12O6 ya, ini adalah C6H12O6. Nanti H di ujung satu dengan OH di ujung yang lain dari masing-masing monomer, itu dia akan bergabung dengan melepaskan H2O-nya. Kemudian yang terakhir ada protein atau polipeptida, monomernya adalah asam amino. Nah, di sini asam aminonya misal ada N sekian asam amino, di mana nanti H dengan OH-nya akan bergabung, dia jadi nanti melepas H2O. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari bab polimer. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.